Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast. Mapan Podcast. Farum Aku Khadijah. dan kami bersama our guest star Mbak Sally. Akhirnya ya setelah hiatus berbulan-bulan. 4 bulan. Iya, terakhir tahun 2025 ya. Iya, Sekarang 2026. Kemarin kita bahas tentang bahwa pekerjaan utama kita adalah dakwah. Dan seru banget ya. Untuk teman-teman yang mungkin nggak ingat, bahasan yang pertama itu kita bahas tentang pekerjaan utama adalah dakwah. Jadi gimana nih Mbak Sally setelah 4 bulan? Setahun benar, dari 2025 ke 2026. Kalau dari Mapan Podcast sudah kangen banget sama Mbak Sally. Iya, buat lanjutin topik kemarin. Sama banget. New Year, New You ya. Asik. New me. New Us. Jadi Mbak Sally, kemarin kan kita bahas ya kerjaan utama itu adalah dakwah. Boleh dijelasin lagi nggak Mbak Sally, kenapa sih pekerjaan utama kita as a Muslim itu adalah dakwah? Jadi kemarin kan Mbak bilang semua orang itu memiliki tugas pendakwah. Apa sih tujuan kita? Ya salah satunya adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tugasnya itu adalah menjadi seorang pendakwah. Apapun pekerjaannya gitu kan. Mbak Sally pekerjaan A, B, C, D, tapi pengennya dikenal sebagai apa? Nah, saya bilang, saya tuh pengennya jadi pendakwah. Kenapa? Dengan pekerjaan saya sekarang sebagai pengajar, sebagai entrepreneur gitu ya, bukan membatasi saya untuk menjadi seorang pendakwah. Malahan itu menjadi jalan saya untuk bisa lebih luas berdakwah. Bertemu dengan orang, bertemu dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Artinya memang betul. Ya kalau ditanya kenapa berdakwah? Karena perintah Allah. Perintah Allah. Oke, menjadikan pekerjaan itu adalah tempat dakwah kita. Jadi apapun pekerjaan kita, ini adalah dosen ya. Jadi sebagai dosen dia juga bisa berdakwah, dan dengan profesi apapun kita seharusnya bisa memposisikan diri kita sebagai pendakwah gitu. Ketika kita berdakwah, kita bisa memberikan insight. Artinya kita bisa memberikan manfaat, dan goals-nya itu bukan apa-apa. Goals-nya itu adalah pahala dan ridho dari Allah. Masya Allah. Oke, I get it. Kayak dosen atau entrepreneur itu bukanlah tujuan, tapi kita jadikan sebagai alat kita untuk dakwah. Betul. Nah, dakwah ini kan satu kata yang itu tuh kayak mungkin tiap orang itu punya maknaan yang beda-beda. Kalau untuk Mbak Sally sendiri, dakwah itu apa sih? Nah ini contoh ya, contoh anak kecil saja. Kalau melihat ada orang dewasa minum dengan berdiri, terus anak kecil tuh bilang, Kak, Bun gitu, minumnya itu jangan berdiri tapi duduk. Nah itu udah dakwah sebenarnya kalau kita bilang. Ketika saya menjadi seorang pengajar sebagai dosen, saya memberikan pengajaran memang dengan ya waktu yang tepat gitu ya, kemudian memberikan materi yang memang sesuai dengan tupoksi pekerjaan saya. Nah itu menurut saya salah satu contoh bagaimana kita itu adalah brand ambassador-nya Allah yang memang memberikan kontribusi sesuai dengan perintah Allah gitu. Jadi setiap kita sebenarnya adalah BA ya. Iya. Nggak harus punya follower banyak, kita udah jadi BA. Jadi ketika kita kan namanya mendakwakan kan menyampaikan apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui. Jadi misal Khadijah ahlinya di bidang agama Islam misalnya, Masya Allah agama Islam sepengetahuan Khadijah. Dia tuh berdakwah loh. Begitupun Arum. Arum punya keahlian di dalam IT ya. Amin ya. Amin. Arum akan menceritakan bagaimana sih membuat teknologi itu sesuai dengan yang tadi kalau kita syariat. Nah, itu sudah termasuk dakwah. Jadi dakwah itu nggak mesti podium gitu kan, perlu nggak harus di mimbar itu ya. Bikin kajian besaran. Artinya apa yang kita ketahui yang menurut kita benar sesuai dengan itu dia perintah Allah, artinya kita sampaikan. Nah itu ibaratnya nih kayak sesimpel pas waktu Mbak Sally ngajar di kelas, ada waktu sholat, sesimpel ngingetin, oke, sekarang waktunya sholat, kita berhenti dulu. Itu udah dakwah ya? Itu sudah dakwah. Itu sudah dakwah. Sesimpel ngingetin mahasiswanya untuk pakai kerudung atau jilbab. Itu dakwah. Itu dakwah. Nggak berat-berat ya sebenarnya. Oke, aku penasaran bahan bakar Mbak Sally. Bahan bakar ya? Benar. Karena kan kayak kendaraan itu bisa jalan kalau ada bahan bakarnya kan. Kayak aku motor itu ada pertalite ya. Bensin udah nggak ada lagi dong. Oh iya. Kan? Pertanyaannya, kalau pekerjaan itu adalah alat untuk dakwah, bahan bakarnya sendiri itu apa? Ya bahan bakarnya tadi kan, pertama kan visinya tuh apa? Jadi mengapa mau menjadi seorang pengajar yang kredibel gitu kan, mau menjadi seorang entrepreneur yang jujur misalnya, apapun itu pekerjaan kita, visinya itu adalah ridho Allah. Artinya ketika mendapatkan ridho Allah, kalau kita mau masuk surga, harus dapat ridho Allah ya. Jadi sesuai dengan syariat Allah,
maka menurut saya akan senang melakukannya. Nah kebetulan juga mungkin tidak semua orang, saya itu hobi sekali gitu berkumpul dengan orang. Jadi ketika saya mengajar di kampus swasta, siswa saya itu jumlahnya misalnya 30 orang. Artinya target dakwah saya 30 orang. Nah ketika saya pindah di kampus universitas negeri gitu ya, jumlahnya itu sampai 100 orang per kelas. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Artinya bukan menjadi tantangan seperti ya menjadi tantangan gitu, tapi bukan menjadi Penghambat atau kendala dan kesulitan, tapi oh berarti target dakwah saya lebih banyak. Berarti peluang pahalanya lebih banyak. Tujuannya adalah surga Allah gitu yang sangat sulit mungkin, tapi harus bisa kita gapai. Itu kayaknya menjadi bahan bakar yang kalau udah futur gitu atau lagi ini ingat sisi saya mau Mau surga. gitu kan, yang mau saya minta nilainya Allah bukan orang lain gitu. Kalau kita sering dengar di kajian itu hadiahnya bukan kipas angin. Kenapa dakwah itu susah? Iya, Karena hadiahnya surga. Karena hadiahnya surga. Ih, jauh banget ya. Mbak Sally visinya tuh Kalau kemarin lebih berapi-api, kalau sekarang tuh kayak ngademin. iya. Jadi kalau aku lihat ya Mbak ya, Mbak Sally memandang ketika dari swasta itu 30 mahasiswa, kemudian pindah ke negeri ternyata jadi tiba-tiba 100. Ternyata Mbak Sally melihat itu tuh bukan sebagai kesulitan, tapi itu justru sebagai apa ya? Kesempatan besar. Kesempatan, benar. Ketika kita melihat Mau bekerja di mana, mau berada di mana, ketika bertemu dengan orang, Allah tuh lagi kasih kesempatan. Jadi jangan disia-siain. Kayak roja ya, berprasangka baik sama Allah. harapan ya. Iya, berharap sama Allah gitu. Bukan memandang ini sebagai sebuah kendala, tapi ini adalah kesempatan baik dari Allah untuk kita berpeluang memiliki pahala yang besar. Tinggal kitanya mau ambil Mau ambil atau atau enggak. kerjaan utama kita sebagai muslimah itu adalah dakwah. Tapi kan nggak semua orang punya kesadaran itu. Dan kalaupun sudah dikasih kesadaran, sudah disampaikan tentang informasi ini, belum semuanya pasti oke. Tapi kayak pasti akan ada penolakan gitu. Iya Pak, emang bisa gitu. Emang bisa gitu. Emang bisa di kehidupannya sekarang. Ya, Apalagi mengingat ya, tahu aku sebagai dosen itu terlalu banyak tanggung banget jawab tanggung yang harus jawabnya. di take it serius lah kayak Iya, gitu kan. benar. Belum lagi pengabdian, ngajar, penelitian. Itu. Nah dengan segala kesibukan, belum lagi entrepreneurnya Iya, kan. benar. Gimana sih Mbak Sally itu kayak bisa menjadikan dakwah itu tuh benar-benar sebagai poros hidup kayak gitu loh. oke. Gimana nih penolakan gitu ya? Iya. Kalau dibilang juga salah satu opportunity sebagai seorang dosen gitu ya. Nah, jadi kan kalau saya memang setelah saya memberikan materi, saya itu pasti ada jeda beberapa menit yang kalau dibilang tadi sekedar ya motivasi, memberikan mereka itu apa sih tujuan kamu hidup Part di of dunia? dakwahnya Nah, di situ. di menit Nah, terakhir. di menit-menit Justru dikasih ruh. Sorry banget nih motong ya. Iya, iya. Aku keingat pola pengajaran Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu dia punya dua bapak biologis, which is Sultan pada saat Iya. itu, sama satu lagi Ideologis Pak ya? ideologis. Aku ingat banget nama bapak ideologisnya itu adalah Ak Samsudin. Kenapa? Karena bapak aku namanya Samsudin. Bapak gue nih gitu kan. Jadi ketika aku melihat Mbak Sally itu bukan cuma di omongan aja dakwah itu sebagai poros hidup kayak gitu kan, kerjaan utama. Tapi Tapi emang ternyata benar-benar benar-benar diterapin di mana dalam Islam yang aku tahu ya. Sorry banget nih kalau salah mohon dikoreksi. Dalam Islam bahwa pengajaran itu bukan hanya transfer ilmu, tapi transfer karakter. Iya. Dan that's the point. Iya. Ya kan? Heeh. Ada waktu di mana Mbak Sally menyempatkan untuk transfer that karakter, bukan hanya teori dalam perkuliahan. Aku akhirnya tuh bisa lihat gimana praktiknya kayak gitu. Iya. Jadi kalau dibilang opportunity-nya jadi dosen, artinya tadi ya punya target dakwah, artinya ketika saya menyampaikan, terutama tadi di bagian pengajaran saya, mereka dapat informasinya, bahkan kalau ditanya conclusion dari Ferry, mereka hubungkan juga Dengan nilai-nilai dengan Islam. nilai-nilai Islam. Bisa kasih contohnya nggak sih Mbak? Penasaran soalnya. Iya. Kan Mbak Sally ini kan maksudnya di pertanian. Bisa-bisanya nanam-nanam Dikaitkan sama Allah, dikaitkan sama Islam. dengan Allah dengan Islam. Oke, gimana gitu ya? Mungkin gini, kemarin saya tuh ada kesempatan untuk sharing perjalanan saya ke tirai bambu.
Jadi di situ memang implementasian aplikasi pertanian perikanan tuh ya luar biasa ya, ada analisasi dan lain-lain. Kalau kita lihat di Provinsi Bengkulu juga tidak main-main, sumber daya alamnya juga berlimpah, gitu kan? Nah, pas saya memberikan materi tentang ya salah satunya kewirausahaan, teknologi, industri, ternak dan perairan. Kalau materi yang umum kan ya tadi probiologinya, kemudian menceritakan potensi-potensi sumber daya alamnya. Tapi tadi bagaimana kita seorang intelektual gitu kan memanfaatkan potensi itu tadi. Saya contohkan, saya seorang peneliti, saya bilang, apa yang menjadi potensi Provinsi Bengkulu dan kita bandingkan dengan negeri Cina. Mereka menjawab ada perbedaan atau persamaan ini dengan persamaan ini gitu ya. Terus saya bilang, terus kamu ahlinya di bidang apa? Saya bilang, ya bisa sumber daya perikanannya berlimpah, di Bengkulu juga berlimpah, tapi salah satunya adalah pengawetan yang sulit sekali, misalnya pengawetan yang masih menggunakan formalin, borak, dan lain-lain. Di Bengkulu. Di Bengkulu, misalnya. Which is kalau di China gimana? Nah, kalau di China, kalau kita bilang mereka sudah menggunakan ya teknologi kayak Yang lebih canggih. kapal, cold storage, dan lain-lain. Nah, saya bilang, kita kan sangat peneliti, jadi kita sudah tahu potensi-potensi Bengkulu itu salah satunya adalah banyak sekali bahan-bahan lokal, saya bilang, yang berpotensi sebagai pengganti formalin dan borak tadi. Artinya saya bilang, nah pertama itu memanfaatkan potensi alam yang ada. Yang kedua, kita lakukan ini bermanfaat nggak? Bermanfaat. Selain kita memberikan edukasi, yang kedua kita bisa menghindari yang namanya rusaknya kesehatan dan lain-lain. Itu contoh satu, misalnya. Kalau tadi dihubungkan dengan ilmiahnya, gitu ya. Terus kalau yang kedua tadi dakwah. Nah, saya itu tidak pernah juga lupa gitu setiap materi. Contoh bahas tentang probiologi. Dan di Al-Quran itu ada membahas bahwa ada loh zat-zat yang memang tumbuh gitu di alam. Dicontohkan dalam Al-Quran. Nah, itu saya contohkan seperti Masya Allah. itu. Bahkan kalau di kewirausahaan kan juga membahas tentang karakteristik dalam berwirausaha. Saya tidak pernah lepas juga. Siapa yang saya contohkan? Saya contohkan yaitu figur dari Rasulullah yang menjadi seorang wirausaha. Tapi wirausaha yang seperti apa? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Itu jujur, tidak curang, kayak gitu-gitu ya. curang. Kemudian itu kan dalam karakter kita bisa mencontohkan dan pedoman dari Al-Quran. Artinya yang aku dapatkan dari penjelasan Mbak Sally, ternyata dakwah itu tidak selalu menyampaikan ayat secara literasi. Betul. Tapi ayat itu bisa disampaikan lewat alam. Iya. Ya kan? Betul. Keren. Itu cara Mbak Sally. Dan kalau kita bilang kan, ketika kita bilang dakwah itu tidak hanya ibadah, gitu kan? Ritual ya. Jadi ketika kita menjadi seorang peneliti, ya bagaimana penelitian ini bisa bermanfaat? Makanya pas saya tanya kalau sama mahasiswa, kalau kamu skripsi, kenapa kamu bikin skripsi? Karena tidak ada penelitian ini. Saya tidak mau. Tapi apa kebermanfaatan dari penelitian ini? Nah, itu. Ini nyambung banget sama yang pertama kemarin, bahwa setiap tali atau benang merahnya itu adalah kebermanfaatan bagi manusia yang lain. Ingat sama perkataan Rasulullah ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Keren banget. Gimana nih, Dija? What do you think about this podcast? Allah ya, ternyata ini menjadi kesimpulan dari yang kemarin sambungannya. Dan seru banget, ternyata pertama tadi kita tahu bahwa pekerjaan utama kita adalah dakwah, kemudian dakwah itu tidak hanya status di forum-forum formal, tapi di bahasa sehari-hari pun sekadar mengingatkan minum itu duduk, menggunakan jilbab yang longgar atau kerudung menutup dada itu adalah dakwah, seringan apapun itu. Kemudian juga bahan bakar dakwahnya adalah surganya Allah. Dan the last but not least, menyampaikan ayat itu tidak selalu harus bawa ayat. Kita bisa lihat dari alam. Artinya setiap potensi, nggak hanya dosen berarti ya Mbak? Iya, sebenarnya nggak hanya dosen. Iya, apapun itu profesi kita, apapun itu aktivitas kita, ketika kita melihat ayat itu disampaikan benar-benar untuk manusia, maka kita bisa juga menyampaikan lagi kepada yang lain sebagaimana apa yang kita pahami, lewat apa yang kita spesialisasikan, atau kita kerjakan sehari-hari ya. Simple ya. Jadi yang aku lihat itu adalah juga tidak kalah penting kita butuhkan untuk di dalam dunia dakwah dan pekerjaan ini adalah kreativitas. Jadi bagaimana kita mengemas dakwah itu di bidang pekerjaan kah atau passion kita masing-masing, as a dosen, as a IT, as a editor, as a entrepreneur atau sebagainya gitu. Jadi kreativitas untuk mengemas dakwah. Oke. Terakhir, penutup dari Mbak Sally apa nih kira-kira? Ada nggak yang mau disampaikan sama our viewers? Jadi kalau kita berbicara tentang untuk apa hidup di dunia, tujuan kita
hidup di dunia ini gitu kan. Ya kalau kita sudah tahu itu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi tidak sesimpel itu. Nah, tapi tidak sesimpel itu gitu ya. Ketika kita sudah clear untuk apa hidup di dunia ini gitu ya, saya yakin anak-anak muda di sini ya, generasi semua generasi itu nggak ada galau-galaunya gitu ya. Iya, jadi Iya, benar. misal ada sesuatu hal yang tidak kita capai, kita lihat lagi, mungkin ini yang memang Allah berikan kepada kita. Oh mungkin batasannya sampai segini. Tapi memang harus ini ya, usaha optimal dulu gitu ya. Do maksimal. Ya, kalau sudah baru kalau kita bilang tadi serahkan kepada Allah, gitu kan? Nah artinya kalau dibilang gimana teman-teman untuk menghadapi sesuatu hal ini, jadi betul di dalam kehidupan apapun itu kita tidak boleh melepaskan dari agama. Kenapa saya bilang dan utama saya adalah dakwah? Karena memang itu adalah perintah dari Allah dan itu bukan hanya untuk ustazah, hanya untuk dosen atau kita yang ada di For sini. everyone. For everyone. Jadi artinya semua tuh harus menjadi seorang pendakwah. Tapi kan nggak semua orang mau gitu. Nah, artinya orang-orang itu mungkin belum tahu. Nah, sekarang Tugas kita. brand ambasadornya Allah gitu ya, brand ambasadornya Islam yang menginformasikan bahwa Islam itu tidak bisa dilepaskan dari seluruh kehidupan. Jadi seluruh kehidupan ini harus kita selalu kaitkan dengan Islam. Mau apapun pekerjaannya, tidak ada yang boleh melebihi dakwah. Nah, jadi kalau pekerjaan itu tadi tidak untuk dakwah, tidak untuk perintah Allah, itu sudah tinggalkan. Sudah. Tapi kalau memang itu perintah dari Allah dan diridhoi Allah dan syariat Allah, ya laksanakan. Itu aja simpel. Jadi nggak galau lagi lah kayaknya jadi anak muda atau jadi orang-orang di dunia ini gitu ya. Masya Allah, keren banget. Thank you banget Oke. Mbak Sally. Sama-sama. Very special learning for us. Like, Ya, many things good insight we get from Mbak Mbak Sally. Sally. Keren banget. Semoga ini Makasih bisa juga. menginspirasi teman-teman semua Ya. ya. Tidak hanya menginspirasi, tapi juga membantu teman-teman untuk tahu langkah ke depannya nih kita harus seperti apa. that's Ya. it. Iya, tentunya untuk kita berdoa juga ya Mbak That's ya, right. belajar juga. Keren banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ke Ya. depannya dengan tema yang lain lagi mungkin ya. Terima kasih banyak. Kita tutup. Sama-sama. Bye bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.